Hari ini aku tidak memiliki kegiatan. Aku memilih pergi ke pelabuhan untuk bertemu Santi. Sejak dia datang ke rumah waktu itu, aku belum bertemu dia lagi. Dia harus tahu kalau ternyata aku tidak hamil anaknya Mas Andri. Aku juga kembali menerima pesanan ikan segar, dan hari ini ada beberapa orang yang memesan ikan dariku. Namun sebelum ke pelabuhan, aku akan pergi ke bengkel terlebih dahulu mengambil motor yang waktu itu aku simpan di sana. Mau kemana, Bah? Tanyaku pada Abah yang sudah bersiap pergi. Mau ke pelabuhan, katanya Kang Diki, ada yang mau disampaikan sama Abah. Aku ikut sampai bengkel depan ya. Mau ambil motor, ucapku, seraya mengambil keranjang untuk aku membawa ikan. Abah mengiyakan. Kita pun berangkat bersama dan Abah menurunkanku di depan bengkel, sedangkan dia pergi terlebih dahulu ke pelabuhan. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dari tatapan orang-orang yang aku temui sepanjang jalan. Mereka saling bisik saat aku lewat di depan mereka. Sepertinya tak lama lagi Abah Agung akan jadi wali nikah lagi nih, celetuk ibu-ibu pemilik warung yang berdampingan dengan bengkel. Aku melihatnya dengan heran. Ucapannya memang ditujukan padaku. Tapi apa alasan dia berkata seperti itu? Aku jadi bingung sendiri. Jangankan untuk segera menikah, surat cerai saja belum sampai ke tanganku. Ibu ngomongin saya, tanyaku menunjuk diriku sendiri. Iya atuh, Arin, emangnya anak Abah Agung ada berapa? Ujarnya semakin yakin kalau yang mereka bicarakan adalah diriku. Saya belum mau menikah lagi, Bu. Belum ada pikiran ke sana. Si ibu hanya menarik kedua sudut bibirnya ke samping seraya mendelikkan mata. Aku sampai geleng-geleng kepala melihatnya. Setelah membayar biaya perbaikan motor, aku langsung saja pergi dari tempat itu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi yang tidak aku sadari. Tapi apa? Perasaan aku tidak bikin ulah apapun yang bisa mencoreng nama baikku. Sepanjang perjalanan ke pelabuhan, aku terus memikirkan alasan mereka menggunjingkanku. Tapi sayangnya, aku tidak menemukan jawabannya. Sampai di pelabuhan, aku tidak langsung ke TPI. Aku pergi ke warung Santi terlebih dahulu. Akhirnya, keluar juga kamu, Rin. Aku ingin menghubungimu dari kemarin, tapi nomormu selalu tidak aktif, ujar Santi saat aku sampai di sana. Iya, San, aku sengaja mematikan ponselku. Kemarin-kemarin aku kan sakit, jadi malas saja pegang HP. Emang ada apa sampai kamu mau meneleponku? Hari ini kamu sudah buka Facebook gak? Tanya Santi. Aku menggeleng. Aku hanya mengaktifkan ponsel tanpa menyalakan data. Coba cek Facebookmu. Lihat berita apa yang tengah ramai di sana. Khususnya berita apa yang tersebar luas di sekitar kita. Penasaran dengan berita yang dimaksud Santi, aku pun mengambil ponsel dari dalam tas lalu membuka aplikasi biru itu. Mataku membulat saat nama akun Facebookku ditandai seseorang. Dan yang membuat ubun-ubunku mendidih ialah yang menandaiku adalah Mas Andri dengan unggahan foto dan caption yang membuat aku ingin memakannya hidup-hidup. Jadi ini alasan istriku ingin bercerai dariku. Dia memutarbalikkan fakta, berkata aku yang selingkuh, padahal dia pun mendua. Foto ini menjadi saksi bahwa ternyata istriku main gila. Unggahannya dengan disertai foto diriku yang tengah dibonceng Yusuf. Pantesan ibu-ibu di warung tadi pada sinis ngeliat aku, San.
Jadi ini alasannya, kataku dengan dada berdebar hebat. Iya, semua orang pasti sudah tahu gosipmu dan Yusuf. Dia kira apa yang difoto itu memang benar adanya. Tapi kamu percaya sama aku kan, San? Tentu Arini. Tapi mereka harus diberi pelajaran. Sesuka hati saja bilang kalau kamu mendua. Padahal sudah jelas dia yang selingkuh. Aku diam, mengatur nafas yang mulai sesak. Aku berpamitan pada Santi untuk mengantarkan ikan ke pelanggan. Setelahnya, aku akan menemui orang-orang itu. Ih, rasanya tanganku gatal sekali ingin menimpuk kepalanya dengan batu. Setelah mengambil ikan, aku segera berangkat. Satu persatu ikan sudah sampai pada tuannya. Tinggal satu lagi yang kata pemesannya harus aku antar ke sawah. Astaga, ada-ada saja permintaan pelanggan. Bu Mega, aku berteriak pada wanita yang tengah berada di tengah-tengah sawah. Wanita itu berbalik. Ia melambaikan tangan menyadari aku memanggilnya. Bawa sini Rin, ujarnya kemudian. Aku turun dari motor, membawa 1 kilo ikan untuk aku berikan pada Bu Mega. Saat akan sampai, aku menyadari sesuatu. Rupanya Hena dan ibunya ada di sana juga. Sepertinya mereka ikut menanam padi di sawahnya Bu Mega. Masih berani keluar juga kamu? Masih jualan lagi? Emang gak malu? Ujar Hena dengan tatapan mengejek. Untuk apa aku malu? Aku jualan ikan, bukan jual diri. Sombong. Aku tidak memperdulikan omongan Hena. Aku melewati dia dan memberikan ikan pesanan Bu Mega. Alhamdulillah, ikannya datang tepat waktu. Rencananya mau dibakar di sini, biar makannya nikmat, ujar Bu Mega mengambil kresek hitam dariku. Ia memberikan uang sebagai bayaran ikan yang aku jual. Setelah berbasa-basi sebentar, aku pamit untuk pulang. Namun saat melewati Hena, aku berhenti di pematang sawah dan prak! Aku mendorong bokong Hena yang tengah nungging menanam benih padi. Alhasil ia tersungkur jatuh hingga wajahnya mengenai lumpur. Arini, aku berjalan dengan sedikit mempercepat langkah kakiku. Tidak mau dia datang mengejar dan membalas perbuatanku. Setelah sampai di pinggir jalan, aku segera naik motor dan tancap gas, meninggalkan Hena dengan kesialannya. Juga ibunya yang terus meracau, mengucapkan sumpah serapannya. Sampai di pertigaan menuju rumah dan pantai, aku terheran saat melihat orang-orang berlari ke arah pantai. Tidak hanya orang dewasa, tua maupun muda. Tak ingin kalah, mereka semua berhamburan seolah sedang ada yang terjadi di sana. Jang, tunggu. Aku memanggil anak lelaki yang berlari mengikuti temannya. Ada apa teh? Itu orang-orang kenapa pada lari ke pantai? Tanyaku. Katanya ada yang tenggelam teh. Perahu Agung Jaya terbalik. Dek, Agung Jaya adalah nama perahu milik Abah. Tapi siapa yang tenggelam? Tidak mungkin Abah. Mana mungkin Abah pergi melaut? Seketika rasa penasaran menggiringku untuk ikut pergi ke sana. Sampai di sana, aku melihat sudah banyak sekali warga yang berkerumun di pinggir pantai. Aku menerobos orang-orang yang menghalangi jalanku, ingin melihat dari dekat siapa yang terbaring dengan kaki yang sudah kaku itu. Abah, pria berkaus coklat menoleh sekilas, lalu ia kembali fokus pada orang di depannya. Abah terus menekan dada si pria yang berbaring, mencoba mengeluarkan air dari dalam mulut pria tersebut. Hingga akhirnya Abah berhenti. Dia tidak bisa diselamatkan, tutur Abah lirih. Innalillahi, ucap orang-orang di belakang Abah termasuk aku.
Para pria dewasa yang juga nelayan setempat membantu mengangkat mayat Mang Asep. Ia adalah salah satu nelayan yang menurunkan perahu milik Abah. Aku belum tahu apa penyebab perahu yang ditumpangi Mang Asep dan kedua temannya terbalik di tengah laut. Ingin bertanya, tapi waktunya kurang tepat. Biar nanti saja. Sekarang Abah, keluarga dan tetangga serta kerabat akan bersiap untuk menguburkan jasad Mang Asep. Sebagai pemilik perahu dari Agung Jaya yang terbalik, Abah ikut mengurus jenazah Mang Asep hingga beres. Sebagai bentuk tanggung jawab dan bela sungkawa, aku pun ikut pergi ke rumah Mang Asep, di mana kita sudah disambut oleh tangisan Rani, anak gadis Mang Asep. Katanya waktu tadi dia mendengar bapaknya meninggal, Rani sempat pingsan karena shock. Bagaimana tidak shock dan sedih jika orang yang kita sayangi pulang tanpa nyawa? Pastinya aku pun akan merasakan hal yang sama bila itu terjadi pada Abah. Di kediaman Mang Asep, aku mendengar tentang awal kecelakaan yang mengakibatkan perahu milik Abah terbalik, yaitu karena kehabisan bahan bakar. Jarak perahu Mang Asep yang jauh dengan perahu yang lain membuat mereka tidak mendapatkan bantuan, hingga akhirnya gelombang besar datang dan menghantam perahu yang ditumpangi Mang Asep. Bagaimana dengan dua rekan Mang Asep? Tanyaku pada nelayan yang menemukan jasad Mang Asep di tengah laut. Yang dua, alhamdulillah selamat karena mereka berpegangan pada styrofoam box tempat ikan yang masih kosong. Sedangkan Asep, katanya dia terperangkap di perahu yang terbalik itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya jadi mereka waktu menghadapi gelombang besar. Sungguh mengerikan. Sepulang dari rumah Mang Asep, aku langsung pulang ke rumah. Sementara Abah masih berkumpul dengan temannya di sana, menunggu untuk menguburkan jenazah Mang Asep yang tengah menunggu kedatangan adiknya yang dari kota. Rin, tunggu. Aku yang sudah siap tancap gas harus mengurungkan niatku dan menoleh ke arah belakang. Ada apa, tanyaku. Sebenarnya aku enggan bertemu dengannya. Aku takut akan ada gosip baru di sekitar sini. Pria tinggi berjambang tipis itu tersenyum, namun tidak lama wajahnya kembali serius. Kedua tangan yang ia masukkan ke dalam saku celana kini ia keluarkan dengan ponsel di tangannya. Maaf untuk ini, ujarnya, seraya menyalakan layar ponsel. Aku membuang nafas kasar. Sudah aku duga kedatangan dia untuk membahas unggahan Mas Andri. Tidak usah minta maaf, A. Kita tidak salah. Aku pun tidak merasa seperti yang mereka tuduhkan. Iya, aku tahu, tapi pastinya kamu yang dirugikan dengan adanya berita ini. Nama baikmu dan Abah tercemar oleh unggahan mantan suamimu, Tutur Yusuf, dengan memasukkan kembali ponselnya. Sudahlah, justru dengan kita bicara berdua seperti ini, orang-orang malah akan beranggapan kalau kita memang ada apa-apa. Lihat, kataku dengan mengedarkan pandangan. Orang-orang yang melewatiku dan Yusuf saling berbisik dan melirik. Pasti mereka sedang membicarakan aku dengan pria di sampingku ini. Tidak ingin menimbulkan gosip yang semakin panas, aku pun pergi terlebih dahulu meninggalkan Yusuf yang masih berdiri di tempat. Aku tidak langsung pulang ke rumah, tapi mampir terlebih dahulu ke rumah lamaku yang sebentar lagi akan aku jual. Ah, tidak. Hanya tanahnya saja yang laku, rumahnya, lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Bersambung.